mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ya, kami dari kelompok 2. Saya balik ganti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2. Kami di sini akan mempresentasikan hasil penugasan yang ditugaskan oleh dosen Sistem Informasi Manajemen, yaitu dosen Ibu Galuh, dan yang beranggotakan yaitu ada Getsa Jaira Sofa, Iqbal Nabil, Naufal Muhammad Alam, Lola Indah Yolanda Romapea, dan saya sendiri yaitu Muhammad Ringo Prakoso. Oke, lanjut saya Mas Iqbal ke materi. Oke. Selanjutnya ada deskripsi perusahaan. PT Fast Food Indonesia merupakan pemilik tunggal waralaba KFC di Indonesia yang didirikan oleh G. Lyle Group pada tahun 1978. Pertumbuhan perusahaan yang cepat membuat manajemen memutuskan bergabung dengan Salim Group sebagai pemegang saham utama pada tahun 1990. Nah, pada tahun 1903, perusahaan terdaftar sebagai emiten di Bursa Efek Jakarta sebagai langkah memperbesar pasar KFC. KFC ini merupakan contoh perusahaan pertama yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer yang menjadi dasar penerapan aplikasi nyata, penggunaan media komunikasi, dan pengolahan data perusahaan. Perusahaan ini terus mengembangkan sistem informasinya untuk menunjang bisnisnya agar lebih efektif dan berdaya saing tinggi. KFC menggunakan sistem informasi berbasis komputer untuk mengembangkan sistem order yang berbasis internet, melengkapi sistem order via telepon. Bahkan merambah ke sistem jejaring sosial media seperti Facebook dan Twitter untuk membangun komunitas melalui situs tersebut, serta berbagai penawaran promo via email dan internet. Hal ini terbukti meningkatkan keuntungan perusahaan. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang Operation Support System. Sistem informasi selalu dibutuhkan untuk memproses data yang dihasilkan dan digunakan dalam operasi bisnis. Sistem pendukung operasi semacam ini menghasilkan berbagai produk informasi yang dapat digunakan oleh para manajer. Peran dari sistem pendukung operasi perusahaan bisnis ini untuk lebih mengefisienkan proses transaksi bisnis, mengendalikan proses industrial, mendukung komunikasi dan kerjasama perusahaan, serta memperbarui database perusahaan. Operation sistem yang digunakan oleh KFC dibagi menjadi beberapa macam sebagai berikut. Yang pertama ada TPS, yaitu sistem pemrosesan transaksi, adalah sistem komputerisasi yang mengeksekusi dan mencatat transaksi sehari-hari yang diperlukan untuk menjalankan bisnis, termasuk entry pesanan penjualan, reservasi hotel, gaji file karyawan, dan pengiriman. Nah, tujuan utama dari sistem ini adalah untuk melacak arus transaksi, di mana yang kita ketahui semua perusahaan baik besar ataupun kecil pastinya menggunakan proses transaksi. Nah, salah satunya pada restoran ternama yaitu KFC. Saat melakukan transaksi, KFC sudah memiliki jaringan komputer yang terintegrasi dengan pelanggan yang memberikan informasi pemesanan. Nah, sistem pemrosesan transaksi yang digunakan oleh KFC adalah sistem point of sale atau POS, yang dimana ini adalah bagian terpenting dari alur operasional transaksi dengan konsumen dengan interaksi langsung dengan pelanggan, dan pada saat yang sama dapat diandalkan dengan database perusahaan. Nah, untuk aliran kerja operasional KFC ini dari proses mentah menjadi proses yang diterima pelanggan dengan sistem POS, di mana nanti data pesanan ini akan dicatat oleh workstation sebagai pengumpul data kolektif dari beberapa order station. Kemudian pesanan akan langsung diproses dengan hard copy dokumen transaction sebagai perintah kerja, kemudian disimpan dalam file server. Next. Oke, tadi ada TPS ya tadi tuh. Nah, sekarang ada ECS. Nah, ECS itu apa? Enterprise Collaboration System. Nah, pengertiannya apa? Ayo kita bahas. Nah, pertama-tama perusahaan waralaba KFC telah mulai melakukan aliansi bisnis dengan menggunakan intranet
extranet, dan internet. Untuk membangun jaringan komunikasi global baik dengan customer, pihak internal, supplier, dan pihak lainnya yang terkait dalam sistem. Nah, ECS merupakan sistem informasi yang berkaitan dengan tim pendukung, kelompok kerja, peningkatan komunikasi, dan produktivitas perusahaan, dan kolaborasi mengenai bentuk aplikasinya dan otomatisasi pekerjaan. Misalnya, memfasilitasi dalam elektronik mail untuk mengirim dan menerima pesan elektronik, dan termasuk menggunakan video conference dan lain-lain. Sistem ini juga digunakan untuk keperluan koordinasi dan pertukaran informasi di internal perusahaan, dan misalnya antar outlet KFC akan dihubungkan ke dalam satu jaringan sehingga koordinasi dalam pertukaran informasi dapat mudah dilakukan. Nah, bila disimpulkan, ECS ini sebuah pengkolaborasian dari untuk mempermudah jalannya suatu sebuah sistem gitu maksudnya. Nah, contohnya aja kan ini kan ada contohnya untuk mengirim, untuk perusahaan mempermudah untuk dalam memfasilitasi dengan menggunakan mail. Nah, bila tidak menggunakan mail itu kan biasanya menggunakan bisa lewat pos gitu, bisa berlama-lama. Tapi kalau misalnya menggunakan mail itu secepat kilat gitu maksudnya. Jadi real time gitu, bukan real time gitu. Ya secepat kilat lah intinya, kayak gitulah, mempermudah. Nah, terus kan di sini juga ada contohnya video conference. Nah, video conference itu kan misalnya ada beberapa kepala-kepala cabang gitu, kepala-kepala cabang KFC di beberapa daerah itu tidak bisa langsung menemui rapat inti gitu, maksudnya rapat-rapat kepala cabang gitu, itu nggak bisa. Jadi perusahaan memfasilitasinya misalnya dengan via Zoom, via Meet, kayak gitu. Nah, itu kan menjadi termasuk sebuah kolaborasi sistem gitu maksudnya. Nah, itu kan bisa langsung secara real time, terus tanpa adanya kesalahan dalam pengarahan nantinya gitu maksudnya. Oke, sampai sini pasti ngerti. Oke, lanjut Mas Alim. Baik, selanjutnya ada proses control system. KFC telah mengembangkan in-house system bernama KFC Management System. Sistem ini menyediakan aplikasi yang mendukung store manager untuk melakukan business forecasting, inventory management, dan human resource management. Proses kontrol ini, outlet-outlet KFC dapat beroperasi dengan efektif dan efisien sehingga memaksimalkan profit. Sistem ini tersambung secara otomatis dengan kantor pusat, sehingga para manajer dapat memonitor performa, melakukan kontrol, serta koordinasi dengan tiap outletnya. Oleh karena itu, perusahaan mesti mengimplementasikan teknologi transaksi proses sistem yang berfungsi untuk mencatat dan memproses data hasil dari transaksi bisnis seperti penjualan, pembelian, dan perubahan persediaan atau inventory. Sebab TPS mampu memproses semua transaksi yang dilakukan perusahaan dan dalam jumlah yang besar sekalipun. Umumnya TPS akan digunakan oleh pihak manajerial untuk mendata inventaris perusahaan dan juga menyusun gaji para pekerjanya. TPS mengumpulkan data secara kontinu, biasanya real time dan sebagai data input untuk database perusahaan. Oke, mungkin cukup materi yang kita sampaikan sampai situ saja. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak presentasi kami, dan juga tidak lupa saya sangat berterima kasih kepada dosen Sistem Informasi Manajemen MB 4407 yaitu Ibu Galuh yang baik hati. Nah, saya sangat berterima kasih karena Ibu telah membimbing kami hingga bisa melakukan presentasi insya Allah sebaik ini. Oke, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.